Pernah kepikiran nggak sih soal kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang bikin jembatan yang kita lewati itu kokoh atau bikin gedung-gedung pencakar langit bisa tetap berdiri tegak? Nah, di sekitar kita ini ada hukum-hukum rekayasa yang bekerja diam-diam. Hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Coba deh, lihat derek ini. Kelihatannya kayak melawan gravitasi ya kan? Gimana ceritanya mesin ini bisa ngangkat beban yang berkali-kali lipat lebih berat dari badannya sendiri, tapi nggak jungkir balik? Nah, teka-teki inilah yang akan jadi pemandu kita hari ini. Ternyata jawaban dari misteri derek tadi itu ada di sebuah bidang ilmu yang namanya mekanika teknik. Simpelnya, bidang ini tuh kayak buku panduan buat segala sesuatu, baik yang lagi diam anteng maupun yang lagi bergerak ngebut. Kalau mau dibuat lebih sederhana lagi, mekanika itu ilmu yang mempelajari gimana benda-benda bereaksi waktu didorong atau ditarik. Ini jadi semacam toolkit fundamental buat para insinyur. Dengan ilmu ini, mereka bisa merancang, menganalisis, dan ngebangun hampir semua hal yang kita pakai setiap hari. Mekanika ini bisa kita pecah jadi dua bagian utama. Biar gampang, bayangin aja gini. Statika itu ibarat sebuah foto. Dia menangkap satu momen di mana semuanya seimbang, pas, nggak gerak. Nah, kalau dinamika itu lebih kayak film, dia mempelajari benda-benda pas lagi bergerak, nambah kecepatan, atau melambat. Oke, buat mecahin misteri si derek tadi, kita perlu belajar bahasanya para insinyur dulu nih. Ini adalah konsep-konsep paling dasar yang mereka pakai buat ngertiin dan memprediksi cara kerja dunia di sekitar kita. Intinya, cuma ada 4 konsep dasar ini. Panjang, buat ngukur ruang, waktu buat ngelacak perubahan, massa buat ngukur seberapa banyak isi dari suatu benda, dan yang paling penting, gaya, yaitu dorongan atau tarikan yang bikin semuanya terjadi. Gini, dunia nyata itu kan rumit banget ya. Nah, buat ngatasin kerumitan ini, para insinyur punya jurus andalan yang disebut idealisasi. Ini semacam cara buat menyederhanakan masalah, jadi kita bisa fokus ke hal-hal yang paling penting aja. Idealisasi yang pertama adalah partikel. Bayangin deh planet bumi waktu lagi muterin matahari. Dibandingin sama jalur orbit yang super gede, ukuran bumi sendiri kan jadi nggak begitu berarti ya. Jadi dalam analisis gerak orbit itu, kita bisa anggap bumi itu cuma sebagai satu titik, sebuah partikel. Nah, contoh ini pas banget. Walaupun cincin ini punya ukuran, semua gaya yang bekerja padanya itu ketemunya di satu titik pusat. Jadi, untuk analisis, kita bisa abaikan aja ukurannya dan anggap dia sebagai satu partikel. Jauh lebih simpel buat dihitung kan? Idealisasi kunci berikutnya adalah benda tegar. Maksudnya, kita berasumsi kalau sebuah benda itu saking kuatnya, dia nggak bakal bengkok atau melar sama sekali waktu dikasih gaya. Ya, emang sih di dunia nyata semuanya pasti sedikit berubah bentuk. Tapi seringnya perubahannya itu kecil banget sampai bisa kita abaikan. Dan ini sangat menyederhanakan perhitungan. Roda kereta api ini contoh yang bagus banget. Tentu aja, kalau kamu kasih gaya yang super besar, bajanya pasti bakal sedikit penyok. Tapi untuk menganalisis gerakannya di sepanjang rel, mengasumsikan roda ini sebagai benda tegar itu udah cukup akurat dan bikin hitung-hitungannya jadi jauh lebih gampang. Oke, kita udah punya kosakatanya. Sekarang kita pelajari tata bahasanya atau aturan mainnya. Aturan ini datang dari seorang jenius, Sir Isaac Newton, dan ini jadi fondasi dari seluruh ilmu mekanika. Hukum pertama itu soal inersia. Gampangnya, benda yang diam bakal tetap diam, dan benda yang bergerak bakal terus bergerak kecuali ada yang gangguin. Hukum kedua ngejelasin gimana gaya bisa mengubah gerakan itu. Dan hukum ketiga yang paling terkenal. Untuk setiap aksi, pasti ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Dan inilah dia, jantung dari hukum kedua Newton, terangkum dalam satu persamaan yang super elegan, F sama dengan M dikali A. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Percaya atau enggak, persamaan simpel ini mengatur hampir semua gerakan yang ada di alam semesta. Oke, sekarang kita lurusin salah satu kebingungan paling umum dalam fisika, bedanya massa sama berat. Emang sih, dalam obrolan sehari-hari kita sering pakai dua kata ini gantian, tapi dalam dunia teknik, keduanya itu dua hal yang beda banget. Massa itu ukuran seberapa banyak materi atau isi yang ngebentuk kamu. Nilainya itu mutlak, selalu sama, mau kamu lagi di bumi, di bulan, atau di Mars sekalipun. Nah, sebaliknya, berat itu adalah sebuah gaya. Berat itu soal seberapa kuat gravitasi narik massa kamu. Makanya berat kamu bakal beda-beda tergantung kamu ada di mana. Nggak ada yang bisa ngegambarin ini lebih jelas dari seorang astronot di luar angkasa. Karena mereka jauh dari tarikan gravitasi bumi yang kuat, mereka jadi seolah-olah nggak punya berat. Tapi, massa mereka, jumlah atom di tubuh mereka, itu sama persis kayak waktu mereka di bumi. Nggak berubah sedikit pun.
Jadi, gimana kita ngehubungin keduanya? Ya, pakai rumus sederhana ini. Berat sama dengan massa dikali G, di mana G itu percepatan akibat gravitasi. Di bumi, nilai G itu sekitar 9,81 meter per detik kuadrat. Tapi di bulan, nilainya jauh lebih kecil. Nah, inilah kenapa para astronot bisa lompat tinggi banget di sana. Sekarang kita udah punya konsep-konsepnya, tapi kita perlu cara buat mengukurnya secara konsisten. Nah, disinilah satuan jadi penting banget. Tanpa satuan yang standar, semua perhitungan bakal jadi kacau balau, dan jembatan bisa aja ambruk. Di dunia ini ada dua sistem satuan utama. Sebagian besar dunia pakai sistem internasional atau SI, yang pakai meter, kilogram, dan detik. Tapi di Amerika Serikat, mereka masih pakai sistem US Customary, kaki, pon, dan detik. Intinya adalah kita harus konsisten. Karena nyampur-nyampurin satuan bisa menyebabkan kesalahan fatal dalam rekayasa. Oke, kita udah kumpulin semua alat yang kita butuhin, bahasa para gaya, aturan main dari Newton, dan pentingnya satuan. Sekarang, saatnya kita balik lagi ke misteri awal kita. Siapa lagi kalau bukan Sang Derek? Jadi, ini dia rahasianya. Derek itu bisa tetap tegak karena para insinyur udah menciptakan sebuah keseimbangan yang sempurna. Gaya gravitasi yang narik beban ke bawah itu diimbangi dengan sangat presisi oleh gaya dari beban penyeimbang di sisi lainnya, ditambah lagi sama kekuatan dari struktur Derek itu sendiri. Semuanya ada dalam kondisi seimbang. Inilah inti dari ilmu statika. Jadi lain kali kamu lihat gedung pencakar langit, lewat di atas jembatan, atau bahkan cuma pas lagi duduk di kursi, coba ingat ini deh. Ada semacam tarian gaya tak kasat mata yang terjadi di sekitar kamu yang menjaga dunia kamu tetap utuh. Pertanyaannya sekarang, kekuatan tak terlihat apa yang lagi bekerja di sekitar kamu detik ini juga?